Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Yasir Ramadhani. NIM saya 220008083. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konflik dan mengapa konflik itu bisa terjadi. Jadi definisi secara cepatnya, konflik merupakan situasi di mana ada perbedaan pandangan, kepentingan atau kebutuhan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan ketegangan gitu. Konflik itu pasti akan selalu ada dalam kehidupan, baik kehidupan di antara dua pasangan, kehidupan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, pasti ada yang namanya konflik gitu. Nah, jadi di sini konflik itu terjadi karena beberapa penyebab. Nah, itu karena yang pertama itu ada perbedaan individu. Jadi kan individu memiliki kepribadian. Nah, kepribadian seseorang antara orang yang lain itu mempunyai watak yang berbeda gitu, pendirian atau perasaan pribadi. Nah, kemudian terdapat perbedaan nilai dan kepentingan. Ini bisa terjadi dalam kelompok gitu. Adanya perbedaan prioritas atau keinginan akan sumber daya gitu, biasanya di kelompok. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang nih antara atau budaya ya. Jadi antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, suku yang satu, suku yang lain, itu bisa dengan gaya komunikasi yang berbeda, itu kadang kerap kali sering menimbulkan salah paham. Terus kemudian buruknya komunikasi, nah kurangnya kejelasan dan cara menyampaikan keinginan yang tidak baik. Dan yang terakhir ada interpretasi pesan. Jadi konflik itu sering muncul karena cara pandang atau cara kita menangkap pesan itu kurang baik, ataupun cara kita menyampaikan pesan yang kurang baik gitu. Nah, jadi saya akan juga menjabarkan tips bagaimana sih mengelola konflik gitu. Jadi manajemen konflik ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mencegah konflik dan memanfaatkan konflik untuk pertumbuhan gitu. Nah, kuncinya nih penyelesaian konflik ini terletak pada pemilihan gaya yang tepat nih, sesuai dengan konflik yang terjadi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu adalah mencapai solusi. Jadi win-win solution yang memuaskan kedua belah pihak. Kapan sih digunakan kolaborasi ini? Ketika kedua tujuan sangat penting dan membutuhkan integrasi perspektif yang berbeda. Nah, jadi fokusnya itu pada proses integrasi, bukan pada pemaksaan. Libatkan semua pihak yang menemukan solusi kreatif gitu. Kemudian ada yang namanya kompromi. Nah, kompromi ini bertujuan untuk menemukan solusi di tengah-tengah, bagaimana kedua belah pihak menerima sebagian apa yang diinginkan gitu. Jadi antara kompromi sama kolaborasi ini sedikit berbeda, nggak sama tapi ya hampir-hampir mirip gitu. Kapan digunakan ya ketika kedua belah pihak nih tujuannya nih penting, sama-sama penting gitu. Nah, tapi tidak ada waktu yang cukup untuk berkolaborasi secara mendalam. Nah, jadi tipsnya ya kalau untuk kolaborasi kompromi ini harus ada kesediaan dari kedua belah pihak untuk memberi dan menerima, ini give and take, agar mencapai solusi gitu. Nah, kemudian ada dominasi. Nah, dominasi ini bertujuan untuk memaksakan kehendak sendiri untuk mencapai tujuan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah gitu. Kalau tadi kan ada win-win solution, jadi menang dua-duanya. Nah, ini ada menang, ada kalah. Nah, kapan sih digunakannya? Itu dalam situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat, atau ketika Anda tahu bahwa keputusan Anda itu benar dan penting gitu. Jadi ketika kita ngerasa keputusan kita ini benar, penting dan bermanfaat, ya udah, kita harus mendominasi gitu. Nah, gaya ini nih memiliki asertivitas yang tinggi. Gunakan hanya jika diperlukan karena dapat merusak hubungan interpersonal. Jadi memang dominasi ini cukup penting, tetapi kalau digunakan pada waktu yang salah, nah itu bisa merusak hubungan gitu malah. Nah, ada juga yang namanya penyelesaian konflik secara menghindar atau avoiding. Nah, ini juga sering terjadi nih dalam banyaknya hubungan hubungan pacaran, hubungan rumah tangga tuh. Kerap kali teknik avoidance nih digunakan gitu. Jadi menjauh dari konflik dan menunda penyelesaiannya. Kapan digunakannya? Ketika isu tersebut sepele. Nah, atau ketika Anda perlu waktu untuk menenangkan diri dan mengumpulkan informasi sebelum konfrontasi itu terjadi. Nah, tipsnya jangan jadikan ini sebagai kebiasaan. Penundaan bisa menyebabkan konflik laten yang lebih buruk di masa depan. Jadi semakin kita sering menunda konflik atau melarikan diri dari masalah, nah itu konflik itu bisa reda atau bisa semakin buruk lagi ke depannya. Dan yang terakhir ada yang namanya akomodasi. Nah, mengutamakan kebutuhan dan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nah, ini baik ya, karena kalau dalam kelompok kita sadar kita itu kaum minoritas, jadi bukan mayoritas kalau di kelompok. Jadi kita
lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan lah umum ketimbang kebutuhan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri gitu. Nah, tips gaya ini nih bagus buat untuk face giving, menghormati harga diri orang lain, tapi jangan terlalu sering agar kepentingan kita tidak terabaikan gitu. Nah, jadi ada poin tambahan juga untuk keberhasilan manajemen konflik itu menjaga wajah ya, selalu mengupayakan face giving, mendukung dan menghormati wajah orang lain untuk melindungi harga diri mereka selama konflik. Kemudian fokus pada tugas sama orang. Jadi sadari apakah fokus kita kepedulian terhadap tugas tuh mencapai tujuan atau kepedulian terhadap orang lain menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, gaya terbaik adalah kolaborasi, yaitu menyeimbangkan keduanya. Jadi saling improvisasi lah antara keduanya gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk materi manajemen konflik, mengapa konflik itu terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.